kendala atau permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah selama ini? Baik Pak, saya akan share sedikit ya. Jadi permasalahan yang saat ini saya hadapi, yang pertama, saya banyak mengikuti aktivitas di luar sekolah, sehingga saya tidak berfokus di sekolah. Yang pertama, saya mengikuti kegiatan guru penggerak, kemudian mengikuti CGP, PPG, dan saya juga terlibat dalam urusan bola di PGRI, karena sekarang itu banyaknya turnamen. Jadi permasalahan yang pertama itu saya tidak terlalu fokus dalam mengajar. Yang kedua, mungkin guru-guru melihat saya itu sering terlambat juga, masuknya terlambat. Jadi guru-guru itu mengikut juga, datangnya juga lambat. Kadang jam-jam 7 mereka baru datang, karena saya jam-jam 7 baru ke sekolah. Itu sebab permasalahannya itu situ. Karena saya ini sebagai atasan mereka ikut saya juga. Saya datang jam 7, mereka juga jam 7, karena mereka lewat juga jam 7 datangnya. Bagaimana Bapak ini ya menanggapi hal tersebut? Dari rekan-rekan guru, saya menanggapi ya. Saya menanggapi mereka tuh dengan cara saya akan berusaha datang lebih awal lagi, Pak. Saya akan lebih disiplin lagi, saya datang lebih awal. Sudah 2 hari ini saya datang ke sekolah, jam 7 kurang 10 menit saya udah di sekolah. Sudah anak-anak sudah saya bariskan di halaman, saya suruh mereka periksa kuku, cek kebersihan, cek air minum, cek bekal. Kemudian anak-anak saya arahkan untuk membersihkan lingkungan. Tapi sudah 2 hari ini, mudah-mudahan besok lah mereka datang lebih awal lagi. Ya. Ya. Kemudian apa rencana Bapak nanti untuk kedepannya? Rencana saya untuk kedepannya, karena saya sudah mengikuti program guru penggerak ini, saya akan menunjukkan kinerja yang lebih baik supaya mereka mampu, mereka ingin mencontohkan apa yang telah saya perbuat untuk sekolah, supaya sekolah itu bisa berkembang. Ya. Nah, kemudian apa yang Bapak lakukan di kemudian hari itu setelah ini? Di kemudian hari saya akan bersikap disiplin, kemudian bekerja dengan baik, menunjukkan kinerja kita sebagai pendidik. Ya harus ada perubahan sikap, perilaku, kemudian tindakan, kemudian kinerja. Itu yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Semoga saja apa yang saya lakukan ke depannya dapat diikuti oleh guru-guru yang lain, bahkan bukan hanya guru-guru saya sendiri, mungkin di sekolah-sekolah lain juga akan mengikuti cara-cara kita sebagai pendidik mengajar. Itu sih Pak yang saya lakukan nanti ke depannya, supaya ada perubahan. Kemudian kita itu sebagai pendidik tidak hanya dilihat oleh rekan sejawat, tapi dilihat oleh masyarakat luas. Mereka semua melihat kita bekerja, menilai kita bekerja. Apalagi saya sekolahnya di tengah-tengah masyarakat, di dekat rumah masyarakat, jadi semua orang dapat melihat, menilai bagaimana cara kita bekerja, bagaimana cara kita mengajar, bagaimana cara kita mendidik anak-anak, kemudian bagaimana perilaku kita terhadap anak, semuanya akan dinilai. Jadi kita harus bisa menunjukkan kalau kita seorang pendidik yang sudah mengikuti berbagai macam kegiatan untuk melakukan perubahan diri kita sendiri. Itu juga saya lakukan. Oke. Ya, itu merupakan bentuk tindak lanjut Pak ya yang Bapak lakukan ya, untuk menghadapi hal tersebut gitu ya. Jadi selalu mungkin tadi dapat berkolaborasi Pak. Amal ya. Ya, sehingga menjadi apa namanya contoh bagi guru-guru lain, karena Bapak sebagai seorang juga pimpinan kepala sekolah, jadi
menjadi panutan bagi guru-guru yang lain. Mungkin di situ mungkin tindak lanjut yang Bapak bisa laksanakan. Ya, ya Pak. Kemudian bagaimana Bapak menyampaikan dengan guru lain gitu? Dengan cara apa gitu, Bapak menyampaikannya sehingga mereka bisa mengikuti jejak Bapak gitu. Saya menyampaikan kepada mereka itu melalui kinerja saya, kemudian saya menjelaskan kepada mereka cara-cara membuat program mengajar misalnya buat FPP saya pandu, saya bantu membuat FPP, kemudian saya memberikan contoh saya mengajar di kelas, begini cara mengajarnya, begini cara menggunakan modul ajar yang telah diperbarui, telah direvisi, begini. Jadi agar mereka itu bisa, jadi kita sebagai pimpinan harus memberikan contoh terlebih dahulu. Jadi kita bilang begini-begini, tetapi tidak memberikan contoh, mereka tidak akan paham. Jadi kita duluan yang bergerak agar mereka itu mau mengikuti, gitu Pak. Iya. Banyak hal sih yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan agar mereka itu mau mengikuti mau bergerak, berubah. Yang pertama kita harus lebih teladan dari mereka, kemudian kita harus membuat perubahan, melakukan program-program pembelajaran yang lebih menarik agar mereka mengikuti cara-cara kita. Jadi ada aksi nyatanya, Pak. Oh ya, mungkin itu ya. Setelah lebaran ya, itu merupakan bentuk tindak lanjut Pak ya yang Bapak lakukan ya, untuk menghadapi hal tersebut gitu ya. Jadi selalu mungkin tadi dapat berkolaborasi, Pak. di awal ya. Ya, sehingga menjadi contoh bagi guru-guru lain karena Bapak sebagai seorang juga pimpinan kepala sekolah, jadi menjadi panutan bagi